Halo cuy, Popcorn cuy kali ini akan merangkum alur film dari Toy Story of Terror. Toy Story of Terror adalah sebuah film televisi khusus Halloween yang berdurasi 21 menit yang dibuat tak lama setelah Toy Story 3 yang tayang perdana pada jaringan televisi Amerika ABC pada Rabu 16 Oktober 2013. Dan bagaimana alur ceritanya? Langsung saja ke alur cerita. Film dimulai. Terlihat Woody dan kawan-kawannya sedang menonton film horor di bagasi mobil. Saat sedang menonton, Jessie terjatuh dan terkurung di kotak perkakas. Terlihat Jessie sangat panik karena dia trauma dicampakkan di dalam kotak bertahun-tahun oleh pemilik lamanya. Dan mereka pun berhenti di sebuah motel di pinggir jalan. Ibu Bonnie meminjam telepon ke penjaga motel karena ban mobilnya kempes. Dan mobil Derek pun baru bisa datang jam 6 pagi besok. Dan mereka pun harus menginap di hotel tersebut. Setelah Bonnie dan ibunya sudah tidur, di dalam tas, Potato Head yang sedang ingin keluar dari tasnya. Karena dia ingin memeriksa fasilitas dari motel tersebut. Dan Woody melarang Potato Head untuk tidak meninggalkan tas. Karena dia takut kalau ada mainan yang tersesat di motel itu. Potato Head yang ngeyel tetap keluar meninggalkan tas. Berkepan dan Trixie pun ikut keluar dari tas. Berkepan berkata bahwa dia tidak mau ketinggalan menyaksikan bila sesuatu terjadi pada Potato Head. Woody dan Buzz pun ikut keluar untuk menjemput mereka. Suasana mulai mencekam. Jessie terlihat takut karena dia ditinggal sendirian di dalam tas. Jessie yang panik keluar dari tasnya, sembari memanggil teman-temannya. Buzz yang datang lalu menenangkan Jessie. Dia berkata bahwa semua baik-baik saja di sini. Sembari dia menunjukkan semua teman-teman. Tetapi Potato Head tidak ada di sana. Dan Pricklepan berkata bahwa Potato Head telah diculik oleh hantu seperti di film-film horor. Buzz membantahnya dan mengatakan bahwa pasti ini ada jawaban yang masuk akal. Terdengar suara Rex yang berteriak karena menginjak sesuatu. Buzz pun mengeceknya. Pricklepan pun masih terus mengatakan teori film horornya. Buzz pun berkata bahwa Potato Head telah menginjaknya dan Buzz mengajak semua mengikuti jejak kakinya yang seharusnya ini bisa menuntun kepadanya. Dan terlihat Trixie yang terjatuh ke bawah lantai. Saat Woody dan kawan-kawannya mengeceknya, datang Rex yang menabrak mereka, semua jatuh ke bawah. Saat di bawah lantai, terdengar suara teriakan. Mereka pun menghampirinya. Pricklepan yang sedang berbicara dengan Rex pun tiba-tiba menghilang. Diikuti Rex yang tiba-tiba ikut menghilang. Mengetahui hal itu, Buzz, Woody, dan Jessie pun kabur terbirit-birit. Mereka yang panik tiba-tiba dihampiri oleh sesosok bayangan hitam. Yang ternyata itu tangan dari Potato Head. Tangan Potato Head memberikan isyarat kepada mereka. Dan ternyata tangan itu menunjukkan ke atas. Dan mereka pun mengikuti arah dari tangan Potato Head. Saat mereka berada di toilet, tiba-tiba Buzz dan Woody pun ikut menghilang. Jessie yang tertinggal sendiri, tiba-tiba ada yang menariknya. Itu adalah Combat Call. Combat Call adalah mainan tentara. Dia mengatakan bahwa tempat ini tidak aman untuk mainan. Combat Call ingin merebut tangannya yang dicuri oleh makhluk misterius. Yang membuat dia bertahan adalah berpikir bahwa dia akan berjumpa lagi dengan pemiliknya yang bernama Billy. Combat Call pun menyuruh Jessie untuk cepat kembali ke pemiliknya. Atau dia tidak akan bisa bertemu lagi dengan pemiliknya. Tetapi Jessie pun menolaknya
karena dia harus mencari teman-temannya. Dan tiba-tiba ada suara yang mendekat. Jesse dan Kembar Karl pun kabur. Tetapi Kembar Karl berhasil tertangkap. Kembar Karl menyuruh Jesse untuk kabur. Dan ternyata itu adalah seekor iguana. Terlihat iguana itu membawa Jesse. Dan dia dibawa ke petugas motel. Ternyata petugas motel itu berniat untuk menjual Jesse. Saat Jesse ditaruh di lemari kaca, terlihat di sana ada Woody dan kawan-kawannya terlebih dahulu yang ditangkap. Dan terlihat juga di sana ada Kembar Karl yang senang bisa bertemu kembali dengan Jesse. Karl pun memperkenalkan sahabatnya yang bernama Kembar Karl Jr. yang berukuran lebih kecil darinya. Dan Karl Jr. memimpin strategi untuk membuka pintu lemari kaca itu dengan klip kertas, tetapi mereka gagal membukanya. Dan ternyata itu klip kertas terakhir yang mereka miliki. Datang petugas motel yang mengecek komputernya. Dia terlihat kaget mengetahui Woody terjual dengan harga yang tinggi. Dia pun langsung mengepak Woody di dalam kotak kardus. Kawan-kawan Woody pun terlihat putus asa. Terdengar suara dari komputer yang ternyata Jesse pun ikut berhasil terjual. Saat petugas motel mengeluarkan Jesse di dalam lemari, datang petugas dereng yang ingin memperbaiki ban mobil Bonnie yang kempes. Petugas motel pun pergi untuk menunjukkan mobilnya. Memanfaatkan situasi tersebut, Jesse berusaha untuk membuka lemarinya. Tetapi dia gagal karena itu terlalu tinggi. Dan datang petugas kurir yang mengambil paket yang berisi Woody. Mereka pun membuat rencana lain dengan menyuruh Jesse untuk masuk ke dalam kotak agar ketika kurir datang kembali, dia akan membawa Jesse yang di dalam kotak dan Jesse dapat membebaskan Woody. Tetapi Jesse pun menolak karena dia takut berada di dalam kotak. Kembar Karl pun meyakinkan Jesse. Dan Jesse pun mau untuk masuk ke dalam kotak. Jesse pun membuka kotak yang berisi mainan lain. Dia pun masuk dengan dibantu mainan robot itu. Saat kurir datang, dia pun membawa kotak yang berisi Jesse. Dia melihat bahwa kotak Jesse tidak dilakban. Dia pun melakbannya. Kawan-kawan di lemari pun putus asa. Tetapi Karl yakin bahwa pasti Jesse bisa menemukan caranya. Setelah berada di dalam mobil kurir, Jesse berusaha untuk keluar dari kotak tersebut dengan panik. Dan dia teringat kata motivasi dari Kembar Karl. Dia berhasil menemukan klip kertas di dalam kotaknya. Dia pun berhasil keluar dengan menggunakan klip itu. Dan dia langsung segera membebaskan Woody. Saat Woody dan Jesse datang untuk membebaskan mainan yang lain, Jesse melihat ada Bonnie di luar. Dia pun menghampirinya, tetapi ada iguana yang menghalanginya. Iguana itu pun menggigit Jesse dan menariknya. Jesse pun menendang leher si iguana, dan iguana pun memuntahkan tangan dari Kembar Karl. Jesse yang melihat bahwa ada tangan potato head di dalam mulut iguana itu, dia pun berusaha untuk mengambilnya. Setelah berhasil diambil, dia pun menggunakan tangan itu untuk menggapai gordeng. Dan gordeng pun terlepas. Bonnie yang melihat bahwa mainannya ada di lemari, dia pun berlari menghampirinya. Terlihat ibu Bonnie yang kecewa dengan petugas motel yang telah mengambil mainan anaknya. Bonnie pun mengambil mainan-mainannya yang berada di lemari. Dan terlihat petugas motel yang masih menginginkan Woody dan ia ingin membelinya. Terlihat di belakang mainan lain juga berhasil untuk kabur. Dan setelah berada di bagasi, Woody dan Buzz pun berterima kasih kepada Jesse yang telah berhasil menyelamatkan mereka. Dan kembali di motel, terlihat dua orang polisi yang ingin menangkap petugas motel itu.
Tetapi terlihat petugas motel yang ingin kabur menggunakan mobil polisi. Dan film pun selesai.